Halo sob, balik lagi dengan Raiske. Kali ini kita mau unboxing lagi, dan di sini depan kita ada diecast 1/4 dari Mini GT ya. Dan ini yang versi blister. Jadi ini Mini GT nomor 742 versi blister Nissan LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR versi 1 LBWK Kuma. Jadi ini versi Liberty Walk yang Kuma dari Nissan R35 seperti itu sob. Dan untuk kemasan blisternya sendiri seperti ini sob ya. Jadi ada artnya di atas ini Liberty Walks serta beberapa detail-detail yang ini bahkan ada di decal dari mobilnya itu sendiri. Nah ini Liberty Walk dan ini Kuma. Jadi Kuma itu kayak beruangnya kayak gitu ya. Beruang atau apa ya ini ya? Beruang sih kayaknya ya. Nah, terus dia kalau misalnya Mini GT yang versi blister ini dia itu punya ini tetap ada boxnya ya. Jadi teman-teman bisa masukin ketika udah dibuka mobilnya ini bisa dimasukin ke boxnya lagi, karena di sini juga nantinya ada untuk ininya ya, ada molding plastiknya ya, di aman kalau mau dimasukin lagi. Cuma kadang ada yang suka disimpan seperti ini ya, karena terlihat mobilnya juga jadi lebih bagus. Tapi kali ini kita buka aja lah ya. Nah ini ada detail-detail belakangnya, ada TSM model, dari TSM model ya. Terus ada beberapa feature-nya di sini, ada metal body, sasisnya. Jadi body sama sasisnya ada metal ya sob ya. Terus under chassisnya ada detailnya. Terus dia pakai soft rubber side mirrornya, dan juga bannya juga pakai rubber. Jadi langsung aja kita buka aja lah ya, seperti ini. Jadi ini tentunya dia license dari Nissan sendiri. Jadi langsung aja kita buka sob. Karena kalau diecast ini kalau nggak dibuka kurang nikmat sob. Ya memang bagus sih kalau dipajang, cuma kalau untuk kita ini kurang lah, karena kita nggak bisa mainin kayak gitu sob. Jadi kita buka dulu aja ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih mau nyimpen kayak gini lagi, cuma pengen buka, jadi caranya itu dibuka dari sampingnya ini aja sob ya. Jadi dipakai silet atau pakai cutter kayak gitu. Nah terus jadinya dia bisa terbuka seperti ini tanpa merusak yang lain-lain itu ya. Nah ini mobilnya tinggal dikeluarin, terus boxnya juga bisa dikeluarin. Nah ini dia masih aman, jadi nggak rusak kayak gitu sob. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai lagi ya udah tinggal di lem atau di apa lagi gitu. Jadi tinggal masukin terus bisa dipakai lagi untuk box blisternya. Nah ini boxnya seperti ini sob ya. Jadi seperti biasa untuk Mini GT pasti kayak default gitu ya. Jadi ukurannya sama, jadi untuk nyimpennya juga gampang. Nah dia ada detailnya Liberty Walk, terus nomor 742 di samping kanannya Mini GT, kirinya cuma Liberty Walk yang Kuma tadi. Dan tentunya dia juga di sini ada molding plastiknya sob. Jadi nanti kita bisa simpen mobilnya di sini. Oke, kita lanjut ke mobilnya aja ya. Ini mobilnya kita keluarkan dari bungkusnya. Yap. Ini bungkus plastik dibuang aja lah ya. Nah, ini kita lihat sendiri mobilnya sob. Wow. Ini finishingnya matte ya, nggak glossy ya. Nggak terlalu glossy. Tapi ada beberapa part yang glossy atau memang glossy ya. Matte sih. Nah ini seperti ini sob ya, cakep banget. Jadi dia decalnya itu detail, terus rapi banget. Terus untuk body kitnya juga cakep, dia agak wide body sedikit ya. Ya Liberty Walk kan memang terkenalnya di wide bodinya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, kita zoom sebentar. Nah sini teman-teman bisa lihat ada wide bodinya, terus ada kayak air fan-nya ya di sini ya, di belakang. Terus knalpotnya ada 4 di sini, khasnya Nissan GT-R. Terus stop lamp juga ada 4. Jadi Nissan GT-R itu pasti stop lampnya 4 kayak ini ya. Tapi nggak ada emblem Nissan atau GT-R-nya di belakang. Cuma ada plat nomor Liberty Walk sama beberapa decal di sini. Ada logonya Liberty Walk juga. Dan untuk spoilernya dia gede banget ya.
tinggi, lumayan tinggi juga, dan ada tulisannya LB Performance. Terus dekal-dekalnya warnanya ini cakep sih, warna kayak apa ya namanya, dull blue atau kayak biru ini ya, birunya telur asin. Dan ini ada kuningnya juga, jadi kayak gradasi gitu, kuning, pink, terus ke biru. Dan ini ada tulisannya Liberty Walk, cakep banget. Dan ini pilar A-nya juga dicat sob ya, jadi bukan Mika si windshieldnya ini. Jadi ini castingan dari mobilnya itu sendiri, bukan kayak di Hot Wheels kan dia castingannya cuma sampai sini, terus pilar A-nya ini kayak plastik kayak gitu. Dan untuk interior sendiri nggak terlalu kelihatan ya, sederhana, dia hitam. Terus ada wipernya juga, dan side mirrornya dia nggak ada reflektornya ya, sayang sekali. Tapi oke lah, ini dari rubber jadi aman, nggak gampang patah harusnya. Terus di depan sini lampunya tentunya Mika, depan belakang tadi ya. Terus ada fan-nya untuk di hood-nya ini, di engine hood-nya ada kayak fan. Terus di sini ada intercooler di depan, terus ada ini logo GTR. Dan ada logo GTR-nya di depan ya. Terus di sini juga ada winglet di depan. Dan di sini ada air fan juga di sininya. Dan ada splitter juga ternyata sob. Nah, ini splitternya cukup cakep ya. Dan untuk fitmentnya juga oke banget ini. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak pas kayak gitu. Nah, peleknya emang ini ya. Jadi bodinya ini kan gonjreng kayak gitu. Cuma peleknya hitam aja sob. Dan dia offset ya. Jadi agak ke dalam kayak gitu untuk si apa namanya, si spoke-nya kayak gitu. Jadi ya memang karena dia white body, jadi ya harusnya memang kayak gitu. Jadi offset kayak gitu untuk velgnya sob. Kita coba dengerin ASMR dari rodanya sob ya. Karena ini mini GT jadi pasti rolling lah. Wow, lancar sob. Yang belakang suaranya enak banget, renyah kayak gitu. Oh ya, untuk base-nya sendiri dia metal tadi tulisannya. Ya ini memang metal sih. Terus ada beberapa detail kayak exhaust-nya, terus gak ada transmisi ya. Cukup sederhana sih menurutku untuk detail dari base-nya. Dan bannya juga ternyata ada tread-nya ya, karet yang ada pattern-nya kayak gitu. Jadi cakep banget lah ini. Jadi bagaimana untuk teman-teman? Ambil nggak? Kalau pencinta Nissan, terutama yang seri 35, bagus sih ini. Jadi ini kelihatan mencolok banget kalau misalnya teman-teman pajang dengan Nissan yang lain kayak gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Bye bye.